Ya. Nah, perencanaan geometrik jalan adalah perencanaan rute dari suatu ruas jalan secara lengkap. Berarti kita merencanakan rute dari suatu ruas jalan secara lengkap. Meliputi apa? Meliputi beberapa elemen yang disesuaikan dengan kelengkapan dan data dasar yang ada atau tersedia dari hasil survei lapangan. Nah, ingat ini. Jadi intinya dari hasil survei lapangan ini. Berarti dalam hal ini ilmu ukur tanah atau survei pemetaan yang diajarkan Pak Adli ini sangat penting di sini. Jadi hasil survei lapangan dan telah dianalisis, berarti berupa angka. Ya. Serta mengacu kepada ketentuan berlaku. Contoh apa? Perundang-undangan. Nggak mungkin kita membuat proyek jalan di luar undang-undang, nanti kena penjara. Ya. Nah, kita lanjut. Awal mulanya jalan, jadi zaman dahulu atau zamannya nenek moyang, itu kan zaman prasejarah ini ya, kita lihat. Nah, pertama itu manusia mendiami bumi ini dengan mencari makanannya itu dengan berjalan, maka timbullah jejak. Kemudian berangsur karena kita manusia ini menjadi banyak dan hidup berkelompok, jejak yang banyak tadi menjadi jalan, yaitu jalan setapak. Nah, setelah itu kita lihat di sini, karena adanya prasarana sosial dan ekonomi, maka tumbuhlah suku-suku bangsa, di mana pada bangsa yang awal sekali mengetahui jalan itu yaitu bangsa Persia, ya, pada abad ke-6 sebelum Masehi membuat jalan sepanjang 1755 mil, dan setelah itu bangsa Romawi ya membuat jalan sepanjang 50.000 mil. Ini bangsa-bangsa yang telah lebih dahulu mengenal jalan. Mungkin di Indonesia belum ada jalan waktu itu ya. Mungkin jalan setapak ada. Tapi kenapa orang-orang ini bisa mengenal jalan? Karena apa? Karena waktu itu dia telah mengenal adanya perdagangan, politik, dan militer. Nah, karena dia telah mengenal adanya hewan sebagai alat angkut, maka yang namanya dulu ada bukit, ada lembah, berarti jalan itu berupa tangga-tangga. Nah, seiring berjalan waktu, maka ditemukannya roda, maka manusia bisa membawa lebih banyak beban, ya, dan ditarik oleh hewan, maka dibuatlah jalan tersebut lebih datar. Sehingga batu-batunya disusun dan ditempatkan sebaik-baiknya. Nah, bangsa awal yang mengenal perkerasan itu adalah bangsa Romawi, di mana dia membuat perkerasan jalan itu tebalnya itu 1 meter dan lebarnya lebih kurang 12 meter. Kemudian kita kenal ahlinya, ya, ahlinya adalah si Thomas Telford waktu itu. Nah, kemudian dinamakan sistem Telford. Sedangkan di Indonesia, ya, karena perkerasannya sangat digunakan, maka dinamai untuk sekarang ini adalah sistem makadam. Jadi susunan batu dari yang besar sampai ke atasnya itu batunya mengecil, itu dinamakan perkerasan sistem makadam. Kita lanjut. Nah, kita masuk kepada era zaman sekarang ini. Jadi kalau zaman sekarang ini, jalan ini sudah ada, makanya kita lakukanlah pengelompokan pertama itu menurut sistem, lalu menurut status, menurut fungsi, dan menurut kelas. Jadi kalau sistem kita lihat, berarti jalan ini ada 2.
ada jaringan jalan primer, dan ada sistem jaringan jalan sekunder. Jadi jangan saudara nanti menggabungkan yang namanya sistem dengan status. Oh, primer atau nasional. Jadi jangan. Jadi kalau menurut sistem, saudara nanti bilang jaringan jalan primer dan sekunder. Kalau menurut status, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten atau kota, ada jalan desa. Kalau menurut fungsi, itu ada jalan arteri, ada jalan kolektor, ada jalan lokal, dan ada jalan lingkung. Nah, kalau berdasarkan kelas, jadi kalau kelas ini biasanya digunakan oleh pemerintah, ada jalan tipe 1, ada jalan tipe 2, tipe 3A, 3B, dan 3C. Nah, kalau spesifikasinya penyediaan prasarana, ini bisa jadi nanti di Dinas Perhubungan, ya. Ada jalan bebas hambatan, ada jalan raya, ada jalan sedang, dan ada jalan kecil. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak, Pak. Oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, kelas jalan, jadi kita lihat ini. Berarti kita mainnya untuk proyek di sini ya. Mainnya itu berdasarkan kelas kalau untuk proyek. Kita lanjut ke proyek kita. Ayo. Ada kelas jalan. Berarti kalau kita main proyek atau misalnya membuat suatu perencanaan jalan sesuai dengan peraturan pemerintah, itu ada undang-undang di mana disusun oleh peraturan pemerintah nomor 43 tahun 93. Maka jalan arteri kita bagi menjadi 3 kelas. Berarti ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 3 ini yang mana? Kelas 3A. Nah, kelas 1 ini ciri-ciri jalannya yaitu jalan arteri kelas 1 di mana dapat menampung besar dari 10 ton. Berarti sumbu as pada rodanya itu besar dari 10 ton. Kalau jalan kelas 2, beban yang ditampungnya itu di bawah 10 ton atau sama dengan 10 ton. Kalau jalan kelas 3A, bebannya itu di bawah 8 ton. Ya. Ingat ini. Ini suatu apa ya? Harus mahasiswa tahu karena apa? Nanti saudara merencanakan suatu jalan, saudara harus lihat nih kapasitas ini. Kapasitas dari daya angkut kendaraan itu berapa? Ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya adalah jalan kolektor terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 3A, kelas 3B, di mana daya bebannya itu masing-masingnya adalah 8 ton. Sedangkan jalan lokal itu kelas 3C dengan beban di bawah 8 ton. Nah, mungkin ada pertanyaan. Nah, kapan Pak, kenapa harus 8 ton? Kenapa harus 10 ton? Nah, jawabannya seperti ini. Jadi kalau misalnya saudara lewat pada jalan, saudara akan melihat rambu-rambu itu kelas 3 misalnya. Jalan 3A atau jalan 2. Jadi ada rambunya itu bulat, terus ada garis 2. Pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Jadi gini, maksudnya seperti itu karena apa? Beban yang dilewati oleh jalan tersebut harus di bawah 8 ton. Karena aspal atau perkerasan dan juga jembatan yang ada di jalan tersebut itu didesain untuk menampung beban di bawah 8 ton atau sama dengan 8 ton. Jadi kalau misalnya lebih dari 8 ton bagaimana, Pak? Ya, jalan tersebut atau jembatan yang ada di jalan tersebut akan hancur kan? Nah, itu maksudnya, ya. Jadi jalan atau jembatan yang ada di sana kalau lebih dari muatan yang disyaratkan,
pada kelas jalan tersebut, maka jalan atau jembatan yang ada di sana akan hancur. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, kemudian yang ini yang penting, saudara harus tahu kapan jalan itu dikatakan datar, ya, kapan jalan itu dikatakan perbukitan, dan kapan jalan itu dikatakan pegunungan. Kalau datar, jalan tersebut harus kecil kemiringannya dari 3%. Ingat nih, kecil dari 3%. Kalau perbukitan, jalan tersebut 3% sampai 25%. Kalau pegunungan, kemiringannya besar dari 25%. Nah, kita lanjut. Ini bisa dilihat nanti saya kasih bahannya di classroom ya. Nah, ini bisa dibaca juga nanti. Selanjutnya, ini. Jadi saudara harus tahu juga tipikal ruang jalan namanya. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006. Jadi ada yang namanya rumaja, ruang manfaat jalan. Itu ruangnya yang putih ini adalah rumaja. Ya. Nah, ada ruang milik jalan atau rumija di sini. Ada ruang pengawasan jalan atau ruasja. Ya. Kursor saya ini bergerak, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. oke. Nah, ada syaratnya nih. Ada ke atas 5 meter. Kenapa harus 5 meter? Berarti kendaraan, nah ya, atau misalnya saudara mau buat spanduk nanti, harus tingginya itu di atas 5 meter. Kenapa? Nanti nyangkut, kalau di bawah 5 meter, nyangkut sama kendaraan yang besar. Contohnya mobil molen itu ya, tingginya kan 4,5 meter. Kalau saudara pasang spanduk di jalan itu 4 meter, otomatis nyangkut spanduk saudara. Nah, itu maksudnya. Berarti tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah itu lebih dari 5 meter kalau bikin baliho, bikin spanduk di jalan. Ya. Nah, juga saudara nanti kalau menggali pipa PDAM atau pipa Telkom, itu harus di dalam 1,5 meter. Kalau misalnya di badan jalan. Kenapa? Nanti kalau kita buat perkerasannya ini, kita gali ulang, otomatis kalau kena pipa saudara ya hancur pipanya. Atau kena kabel Telkomnya ya putus. Ini adalah syarat dari bangunan atau syarat dari ruang yang harus kita sediakan untuk jalan. Ada ruang manfaat jalan, ada ruang milik jalan, dan ada ruang pengawasan jalan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak.